bisnis semua dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Edi Irawan di channel Vino FI. Di konten saya kali ini saya akan membahas tentang cara dan tips membuka toko sembako bagi pemula. Bagaimanakah cara dan langkah-langkahnya? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa di subscribe, like, dan komennya agar jika saya upload video terbaru Anda tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Halo sahabat bisnis, sebelum saya menjelaskan bagaimanakah cara untuk membuka toko sembako serta langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan, alangkah baiknya saya memperlihatkan dulu apa-apa saja yang ada di toko sembako saya. Ya, saksikan terus ya, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham nanti. Sahabat bisnis, inilah penampakan yang ada di bagian belakang toko sembako milik saya ini ya. Ya, yang pertama ada sabun mandi, ini adalah kebutuhan di sumur. Semuanya sudah pada tahu ya. Ini kebutuhan di sumur seperti inilah penampakannya, dan ini harus disediakan ya di toko sembako. Kemudian di sebelahnya ada minyak goreng, kemudian ada sandal. Ini kebutuhan minuman. Ya, kemudian di sini ada kebutuhan makanan instan yang dibutuhkan oleh setiap keluarga ya. Di sebelahnya kebutuhan ibu-ibu di dapur. Kemudian yang harus ada juga di toko sembako adalah jajan makanan ringan untuk anak-anak. Ini wajib ada ya, karena untuk menarik perhatian. Kemudian air minum juga harus ada, perlengkapan hujan, perlengkapan menyapu, dan bahan bakar kendaraan. Dan ini adalah salah satu yang sangat dibutuhkan ya. Setiap bangun pagi sudah harus naik kendaraan dan bahan bakarnya harus ada ya. Nah, ini penampakan di depan kasir, ada makanan ringan, kemudian ada parfum, gel body, bedak, pencuci muka, dan lain-lain. Ini juga bisa menyusul untuk pemula ya. Ada obat nyamuk dan lain sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya juga ini kebutuhan laki-laki, rokok. Dari sini tidak terlalu kelihatan, kalau dari depan kelihatan. Oke, dan juga obat-obatan harus tersedia ya, perlengkapannya lain-lain. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya mengenai apa-apa saja yang diperlukan untuk mengisi toko sembako. Baik sahabat bisnis semua, supaya video ini tidak terlalu panjang, langsung saja saya jelaskan ya. Bagaimanakah cara dan langkah-langkahnya untuk memulai membuka toko sembako. Toko sembako ini sudah tidak asing lagi bagi sahabat-sahabat semua mungkin. Karena di setiap daerah,
tiap tempat di pelosok-pelosok ini sudah ada, karena ini merupakan bisnis yang cukup menjanjikan ya, karena barang-barang ini setiap hari semua keluarga membutuhkan, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ini adalah kebutuhan yang wajib terpenuhi. Langsung saja ya. Tipsnya bagaimana? Yang pertama, kalau mau buka toko sembako itu harus ada perencanaan. Dan di dalam perencanaan ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, kita harus mensurvei dulu di masyarakat sekitar. Apa saja kira-kira yang dibutuhkan. Kita bisa tanya-tanya dengan tetangga sekitar. Dan kita juga sendiri sudah mengalami apa yang kita butuhkan setiap hari itu kita sediakan. Itu di perencanaan awal. Kemudian setelah itu kita mensurvei apakah tempat kita ini dekat dengan toko sembako yang lain ataukah jaraknya agak berjauhan, karena ini juga menentukan keberhasilan dari toko sembako. Kalau kita mau buka di akhir karena ada yang sudah buka duluan, maka untuk menarik pelanggan itu juga lumayan sulit. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan ya. Seandainya mau buka bersebelahan juga gimana ya, kita kan nggak enak juga ya, kita bikin usaha yang lain sajalah atau cari tempat yang lain kalau bisa seperti itu. Kalau terpaksa juga ya harus diperhitungkan lagi. Kemudian setelah itu yang kita rencanakan adalah mencari supplier, di manakah penyedia barang yang akan kita jual ini. Untuk yang pertama buka ya, kita belanja dulu di toko grosir terdekat. Kita cari informasi di mana ada toko grosir ya, kita belanja di situ dulu untuk mengisi warung kita. Setelah perencanaan itu sudah selesai, kemudian kita menganjak ke tahap selanjutnya, yaitu tahap persiapan. Setelah direncanakan semua sudah matang, kemudian kita persiapkan. Yang perlu kita persiapkan yang paling utama adalah tempat berjualan, itu berupa gedung atau bangunan lah yang sudah memiliki keamanan ya, pintunya harus aman ya, harus nyaman tempatnya supaya pelanggan juga tertarik belanja. Harus terang, pelanggan merasa aman. Kalau naruh kendaraan di depan ya harus kendaraannya harus terjaga ya, jangan sampai pelanggan kita khawatir dengan kendaraan yang diparkir nanti hilang. Itu semua harus kita pertimbangkan semua. Kemudian akses masuk ke toko juga tidak usah terlalu tinggi, sedang, supaya kalau orang tua yang belanja tidak kesusahan naik tangganya. Kadang-kadang ada toko yang tinggi, itu biasanya agak sepi ya, karena mohon maaf ini kalau orang sudah tua mau naik itu kan agak sulit. Kemudian letak bangunan, jangan sampai terlalu jauh dengan jalan. Ini sangat penting sekali sahabat, karena
saya beberapa kali mensurvei toko ya, yang agak masuk ke dalam dengan jalan, itu perkembangannya sangat sulit ya, karena pembeli itu maunya jujuk kalau bahasa Jawa ya, harus dekat dengan jalan, jaraknya maksimal itu 3 meter dari jalan, dari teras bangunannya. Jadi jangan terlalu jauh-jauh masuknya pelanggan ke toko kita, itu sangat mempengaruhi juga. Kemudian persiapan yang selanjutnya ini yang tidak kalah penting ya, kita harus mempersiapkan modal awal untuk belanja mengisi warung. Untuk modal ya, harus diperhitungkan kemana kita mencari modal, ataukah utang dulu, atau jual apa atau kerja dulu, nabung untuk modal awal ya. Untuk modal, berapa jumlah modalnya nanti saya bikinkan video di video saya yang lain ya, video selanjutnya. Nanti kalau saya bahas di sini semua terlalu panjang. Setelah modal kita persiapkan, nah, kemudian kita sediakan dulu raknya, tempat untuk mendisplay barang, etalase, rokok, tempat minuman ya, seperti kulkas, itu juga perlu dipersiapkan. Setelah perencanaan, persiapan, kemudian kita mulai ya. Setelah semuanya langkah-langkah tadi sudah selesai, kemudian kita memulai usaha. Memulai usaha ini sudah matang semua ya, sudah matang. Yang pertama ya, kalau memulai kita harus belanja dulu, kan sudah ada modalnya, kita belanja ke toko grosir, pulang di display, kemudian ya kita mulai membuka toko sembako. Kemudian setelah kita buka, nanti kan ada pembeli yang datang, kita melakukan transaksi, kita layani konsumen dengan sebaik mungkin ya. Setelah ada transaksi antara penjual dan pembeli, Anda sebagai pembeli menjual barang Anda, kemudian ada pembeli yang membeli barang Anda mendapatkan omset ya. Omsetnya ini bukan untung yang seutuhnya ya. Kalau toko sembako ini harus diputar kembali ya. Omset yang kita dapatkan dibelanjakan kembali di toko grosir ataukah di supplier atau distributor yang mendistribusikan barang ke toko kita ya. Setelah itu ya kita putar terus modalnya hingga barang kita bertambah banyak ya. Kita mendapatkan pengalaman dari konsumen, pelanggan kita ya. Setelah itu tinggal pengembangan saja. Jadi tidak terlalu ribet bisnis toko sembako ini. Cuman kita harus pinter-pinternya aja. Pinter-pinternya untuk menyediakan barang. Ada konsumen nanya ini, oh enggak ada pak, kita carikan nanti di lain kesempatan, kita carikan informasi di mana ada barang ini, kita sediakan supaya pelanggan kita tetap nyaman, membelinya enggak terlalu jauh ya. Oke, mungkin
Cukup sekian video kali ini. Nah, untuk video yang selanjutnya nanti akan saya bahas tentang berapakah sih modal usaha toko sembako ini, berapa jumlahnya ya. Modal toko sembako dari awal hingga berjalan itu berapa sebenarnya. Oke, cukup sekian video kali ini. Salam sukses pengusaha milenial Indonesia.